Bagi mereka bicara tauhid adalah bicara hal-hal yang bisa membuat persengketaan di tengah kaum muslimin. Bagi mereka bicara tauhid akan membuat segelintir orang tersinggung dan semacamnya. Bagi sebagian orang bicara tauhid akan membuat manusia marah kepada kita. Kalau ataupun itu terjadi, maka kenapa kita harus meninggalkan berbicara tauhid hanya karena manusia? Tidakkah kita membaca kitab Al-Quran yang di dalamnya penuh dengan sejarah para nabi dan para rasul yang mendakwahkan tauhid? Lalu apa yang terjadi antara mereka dan kaumnya? Ternyata ketika para nabi dan para rasul mendakwahkan tauhid, terjadi pertikaian antara nabi itu dan kaumnya. Kaumnya marah kepada para nabi dan para rasul itu. Kaumnya bahkan membunuh sebagian para nabi dan para rasul. Ada keinginan membunuh, berusaha untuk membunuh, namun Allah melindungi para nabi dan para rasul. Termasuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah lihat apa yang dilakukan oleh orang Quraisy? Bukankah cinta yang sangat hebat sebelum Nabi berdakwah kepada tauhid berubah menjadi kebencian yang sangat dahsyat? Bukankah gelar yang selama ini dinobatkan kepada Nabi sebagai as-sadiqul amin, seorang yang jujur, seorang yang terpercaya, berubah menjadi kadzab, seorang pendusta? Tidakkah yang dulunya mereka sangat menghormati, memuliakan Nabi, justru sekarang berubah menjadi orang-orang yang memusuhi dan ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang menyebabkan itu semua? Karena Nabi SAW melarang mereka melakukan kesyirikan. Nabi mendakwahkan tauhid agar mereka, mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah. Tinggalkan Lata, tinggalkan Uzza, tinggalkan Hubal, tinggalkan Manah, tinggalkan Isaf dan Na'ilah, tinggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala yang telah diibadati oleh nenek-nenek moyang orang Quraisy. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuna ma alfaina alaihi aba'ana, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa yang telah kami dapatkan dari ayah-ayah kami. Kami tak butuh dakwahmu wahai Muhammad. Kami tidak butuh agama yang kau bawa. Cukup bagi kami mengamalkan apa yang kami dapatkan dari orang tua kami, pendahulu-pendahulu kami, yaitu mengibadati Lata, Uzza, Manah, Hubal dan yang lainnya. Kalau ataupun karena bicara tauhid lalu orang marah, itu bukan berarti kita harus tinggalkan pembicaraan tentang tauhid, namun berusaha membicarakannya sebaik mungkin agar orang tidak marah. Namun tidak harus mundur dari membicarakan inti Al-Quran, tidak harus mundur dari membicarakan inti dakwah para nabi dan para rasul, tidak harus mundur dari membicarakan apa itu inti agama Islam, apa itu pondasi agama Allah. Kalau seluruh amalan bagaikan bangunan, dinding, tiang, pintu, lantai, plafon, lantai berikutnya, kuncen, kalau itu adalah ibadah, aneka ragam ibadah, maka tauhid adalah pondasi yang berada di dasar tanah, yang menopang dari bawah dengan kokoh sehingga membuat tiang bisa berdiri, sehingga membuat dinding bisa bertahan kokoh, sehingga membuat dinding itu tidak goyah, sehingga jendela dan pintu pun bisa bertahan di tempatnya.